Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak guru yang kami hormati. Selamat bertemu kembali. Semoga ibu bapak dalam keadaan sehat senantiasa. Kali ini kami akan sampaikan tentang sebuah ide, sebuah ide atau gagasan. Bagaimana kita sebagai guru dapat memfasilitasi belajar dari rumah untuk siswa-siswa kita. Karena berdasarkan sharing-sharing dengan beberapa guru yang kami temui, rata-rata bapak ibu guru bingung atau kesulitan harus menggunakan media apa ketika akan memfasilitasi kegiatan atau proses belajar dari rumah untuk siswa-siswinya. Yang selama ini terjadi bapak ibu, ketika sekolah lockdown atau tidak ada kegiatan PBM tatap muka seperti biasa, siswa menjadi down. Kenapa? Karena pembelajaran online yang berlangsung selama ini hanya berkutat pada distribusi tugas secara online. Ini berakibat atau efeknya siswa-siswa kita jenuh karena setiap hari hanya berkutat dengan tugas, tumpukan tugas berbagai macam mata pelajaran dengan format yang berbeda-beda. Tentunya cukup menyiksa dan merepotkan bagi para siswa kita. Padahal yang sejatinya kegiatan pembelajaran tetaplah harus diantaranya berisi sebuah persepsi atau motivasi, kemudian stimulus agar siswa-siswa kita tertarik, interest untuk mengikuti pembelajaran kita, kemudian materi inti, pengambilan simpulan atau conclusion sampai dengan kita mengambil feedback atau umpan balik dari siswa. Nah, dalam pembelajaran online ini mestinya konsep-konsep pembelajaran yang seperti itu tetap kita pegang, hanya saja berganti media dan tekniknya. Di medianya itu konten-konten pembelajaran kita buat dalam bentuk media digital, kemudian saluran medianya bukan tatap muka tetapi menggunakan media online atau daring gitu ya. Terus bagaimana sih kita harus mengajar online? Tentunya kita harus awali dengan pemilihan media yang tepat. Media yang tepat di sini Bapak Ibu itu selalu dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi kita sendiri sebagai guru. Kita harus betul-betul menguasai media yang akan digunakan. Yang kedua, dari sisi siswanya, kesulitan atau tidak kalau kita menggunakan media X misalnya. Nah, beberapa alternatif yang bisa kita gunakan diantaranya yang pertama misalnya untuk media komunikasi kita gunakan media sosial yang umum, misalnya WhatsApp group, Telegram group, atau bahkan Facebook group. Ini terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana, masing-masing memiliki plus minus. Seperti kami misalnya di sekolah memilih menggunakan Telegram group per tingkat, jadi tingkat 7, tingkat 8, tingkat 9. Itu untuk saluran pembelajaran oleh guru-guru menyampaikan informasi kepada siswa. Kemudian kalau WhatsApp grupnya ini dibuat per kelas, jadi wali kelas agar bisa melakukan absen pemantauan terhadap peserta didiknya. Tapi kembali lagi itu terserah Bapak Ibu mau menggunakan media komunikasi yang mana. Kemudian yang kedua adalah fasilitas atau fitur video conference. Sekarang sangat terkenal ya beberapa moda video conference diantaranya Zoom, Skype, Google Meet, bahkan Cisco WebEx ya. Itu kita bisa pilih sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga untuk Zoom, Google Meet itu banyak juga tersedia fitur yang free. Bedanya dengan fitur yang pro atau yang berbayar itu hanya di batasan jumlah peserta dan juga durasi waktunya ya. Kalau Zoom itu maksimum 100 peserta, durasi waktunya 40 menit per meeting gitu. Kemudian kalau Google Meet lebih banyak sedikit durasi waktunya, 60 menit. Nah, itu monggo nanti juga bisa dipilih salah satunya. Kemudian konten dalam bentuk video pembelajaran bisa kita upload lewat YouTube. Kemudian bisa juga dengan Coursera atau kita mengambil video-video dari ruang guru yang kontennya memang selaras sesuai dengan KD yang akan kita ajarkan. Jadi kalau memang ada kita dapati konten video entah di YouTube atau di ruang guru yang bisa
dipakai oleh kita karena sesuai materinya, ya kenapa tidak? Atau bahkan juga kita bisa dengan kreativitas kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita membuat sendiri. Kemudian ada juga yang model LMS ya, Learning Management System, seperti Google Suite atau Classroom, kemudian Office 365. Edmodo ini lebih cenderung ke seperti fitur media sosial sebenarnya, tapi dalam hal ini, dalam contoh ini kita kategorikan ke LMS gitu ya. Kemudian LMS model. Nah, untuk penugasan kita bisa menggunakan aplikasi Quizzes. Ini sangat terkenal juga ya, Bapak Ibu bisa googling aja itu Quizzes, di Play Store juga ada. Kemudian Google Form, ini juga sudah cukup banyak digunakan, bisa menampung tugas-tugas dalam bentuk media juga, maksudnya siswa mengirimkan file PDF atau foto penugasannya dikirim ke kita melalui Google Form. Kemudian fitur computer based test milik sekolah jika ada. Dan tidak kalah menarik, ada lembar kerja interaktif atau kolaboratif, di antaranya Microsoft OneNote ataupun Live Worksheet. Nah, ini silakan dari sekian banyak media ini Bapak Ibu bisa pilih yang sesuai untuk digunakan oleh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita akan coba mengevaluasi apakah fitur video conference seperti Zoom, kemudian Google Meet misalnya, efektif untuk digunakan sebagai media ketika kita melakukan pembelajaran online, dengan asumsi menggantikan proses tatap muka yang biasanya di kelas, itu siswa di rumah, kita di sekolah menggunakan sarana video conference yaitu Zoom atau Google Meet. Setidaknya dari dua sudut pandang kita akan coba melihat. Yang pertama dari sisi pendidik. Dari sisi pendidik, untuk pemilihan teknologi, dalam hal ini video conference itu sebenarnya sudah kurang tepat dipakai untuk pembelajaran online dari sisi pemilihan teknologi. Kenapa? Karena seperti Zoom, Google Meet itu diciptakan oleh developernya sebenarnya untuk melakukan rapat atau meeting, conference gitu ya, bukan untuk melakukan media pembelajaran online. Tetapi di satu sisi kami juga sangat mengapresiasi dan tidak masalah kalau memang Bapak Ibu mau menggunakan ini. Tetapi dari sisi pemilihan teknologi sebenarnya awalnya itu Zoom dan Google Meet memang dirancang untuk melakukan meeting gitu ya. Kemudian yang kedua, koneksi jaringan internet. Kita tahu di Indonesia ini provider apapun ya Bapak Ibu ya, provider apapun ya, koneksi internetnya kualitasnya masih rata-rata saja. Ini provider apapun saya bilang, apalagi sekarang dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan work from home, belajar dari rumah, tentunya kapasitas internet yang tersedia di Indonesia dengan pengguna yang begitu meningkat, ini tentunya akan berpengaruh di kualitas jaringan internet itu sendiri. Sering tiba-tiba lemot, tiba-tiba down, atau bahkan disconnect gitu ya, tidak nyambung sama sekali. Yang berikutnya adalah peran guru di sekolah atau di rumah. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita mengajar secara live dari rumah misalnya, yang seorang ibu guru kan mungkin harus juga mengurus suaminya, mengurus anaknya, mengurus keluarganya. Kita bisa bayangkan ketika sedang live gitu kan, sedang live video live, tiba-tiba harus membuatkan minum karena ada tamu dan lain sebagainya. Kemudian juga di sekolah, kadang-kadang Bapak Ibu guru kan juga mendapatkan tugas tambahan di sekolah ya. Ketika sedang mengajar live harus terhenti karena ada tamu misalnya, atau ada monitoring dan lain sebagainya. Itu beberapa sudut pandang yang harus kita perhatikan kalau kita akan memilih video conference seperti Zoom atau Google Meet untuk melakukan pembelajaran online. Yang kedua, sisi siswa. Ini juga hampir sama Bapak Ibu. Yang pertama, koneksi jaringan internet. Banyak siswa kita yang rumahnya di daerah-daerah yang cukup jauh dari tower gitu ya, dari pemancar seluler, itu juga kadang-kadang terkendala nih koneksi internetnya. Kemudian pembelian paket, siswa banyak juga yang paketnya itu membeli paket medsos, sehingga agak-agak susah juga kalau digunakan untuk mengakses Zoom atau Google Meet misalnya.
Yang berikutnya adalah juga peran siswa di rumah. Sama dengan kita sebagai orang tua, siswa di rumah itu juga sebagai anak, sebagai cucu, sebagai kakak, sebagai adik. Ketika dia sedang mengikuti video conference pembelajaran secara langsung, real time, kemudian tiba-tiba dia disuruh untuk ke warung misalnya, beli gula pasir misalnya, kan mau nggak mau dia harus terhenti, harus meninggalkan proses PBM-nya secara live tadi. Kemudian yang ketiga adalah kita sadari betul bahwa siswa-siswa kita tentu memiliki kebutuhan untuk mengulang materi. Jadi kalau kita hanya melakukan pembelajaran dengan video conference menggunakan Zoom atau Google Meet, pertanyaan kita adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan siswa untuk mengulang materi yang kita sajikan. Tapi sekali lagi, kami tidak mengatakan bahwa penggunaan aplikasi video conference seperti Zoom ataupun Google Meet misalnya itu tidak baik atau kurang baik untuk pembelajaran, tetapi pertimbangan-pertimbangan ini juga perlu diperhatikan dan kita minimalisir agar tetap penggunaan Zoom dan Google Meet itu efektif untuk pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Kemudian kenapa kami lebih cenderung menyarankan lebih baik menggunakan format video pembelajaran bukan video conference, meskipun video conference sesekali dibutuhkan dan bisa dilakukan dengan teknik tertentu ya, tapi akan lebih efektif kalau kita menggunakan media dalam bentuk video pembelajaran. Kenapa? Tentunya ini terkait dengan dimensi ruang dan dimensi waktu. Pendidik dapat mengajar dari mana saja misalnya, karena dari rumah bisa membuat konten, kemudian di-share ke YouTube-nya, ke medsosnya, seperti itu. Siswa didik juga seperti itu, dapat belajar dari mana saja. Siswa bisa mengakses video-video konten pembelajaran dari channel YouTube kita dari manapun dia berada. Demikian juga dari sudut pandang dimensi waktu. Pendidik dapat mengajar kapan saja. Dalam arti begini, kita mau mengajar memberikan materi besok misalnya, video udah kita buat beberapa waktu sebelumnya, atau sebaliknya kita buat video saat ini untuk mengajar lusa dan seterusnya. Jadi kapan saja kita bisa untuk share video tersebut. Dan demikian juga siswa, kapan saja siswa dapat mengakses. Kebutuhan mengulang materi bisa diakses kapanpun, karena ketika video sudah tersimpan di channel YouTube kita misalnya, selama tidak kita hapus atau tidak kita private, maka kapanpun siswa dapat mengakses dengan mudah. Itu beberapa alasan diantaranya kenapa kita lebih baik menggunakan video pembelajaran, konten video pembelajaran, gitu ya. Tapi sekali lagi kami tandaskan, kami tidak menafikan atau tidak mengatakan bahwa penggunaan video conference itu tidak perlu. Sesekali perlu dengan teknik tertentu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu pahami betul itu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sih membuat video pembelajaran? Kami pengen bisa membuat video pembelajaran. Berapa hal bisa kita lakukan Bapak Ibu menggunakan aplikasi untuk record screen, misalnya Camtasia, Focus Screen, kemudian Screencastify dan lain sebagainya. Jadi seperti yang saya gunakan sekarang untuk menyajikan video ini, saya menggunakan aplikasi record screen Camtasia dengan materinya adalah dibuat di PowerPoint seperti itu. Yang kedua, rekam langsung menggunakan kamera digital ataupun smartphone Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu gunakan kertas putih sebagai pengganti papan tulis, Bapak Ibu menulis di situ sambil menjelaskan dan langsung direkam dengan smartphone. Selesai kemudian bagikan, itu juga bisa. Dan akan lebih baik kalau Bapak Ibu memiliki kamera digital. Bisa juga Bapak Ibu berdiri di depan papan tulis seperti biasa, kemudian minta bantuan rekan guru yang lain untuk merekod. Bapak Ibu mengajar seperti biasa, seolah-olah di depan siswa dalam ruang kelas tersebut, kemudian direkam pakai smartphone atau kamera digital, kemudian di-share, bagikan lewat kanal YouTube kita ataupun lewat aplikasi media sosial yang sudah disepakati di awal. Kemudian yang berikutnya adalah live stream. Apa bedanya dengan video conference konvensional? Maksudnya begini Bapak Ibu, ini adalah kombinasi. Misalnya kita mengajar menggunakan fitur video conference dari aplikasi Zoom misalnya.
tetapi kita juga sekaligus live stream dari Zoom ke kanal YouTube kita atau ke Facebook kita. Nah, otomatis kalau kita live stream ke YouTube, video hasil pembelajaran yang menggunakan video conference tadi kan juga akan terrecord, tersimpan di YouTube. Lalu apa untungnya? Ya bagi anak-anak kita yang pada saat itu tidak dapat mengikuti pembelajaran karena satu dan lain hal, bisa mengikutinya di lain waktu karena ada di channel YouTube kita, gitu ya. Tapi sekali lagi untuk fitur ini ada di aplikasi Zoom yang berbayar, karena yang gratis tidak ada. Atau kita bisa live stream menggunakan software-software yang lain, KineMaster Studio dari HP Android kita, Bandicam. Jadi kita linkkan juga dengan kanal YouTube kita, itu bisa juga. Oke. Dan yang berikutnya adalah fitur-fitur untuk membuat video pembelajaran semacam video descriptor gitu ya. Itu ada beberapa pilihan, ada video script, ada Putun gitu ya. Itu silakan Bapak Ibu bisa di googling juga ya. Intinya Bapak Ibu, dalam PBM itu idealnya adalah kita menerapkan konsep blended learning gitu ya. Not only real, not only virtual. Artinya kita tidak bisa hanya mengandalkan metode-metode konvensional seperti dulu, tatap muka saja, atau bahkan sebaliknya virtual saja, harus dikombinasi. Nah, di sini yang saya maksud, keinginan Bapak Ibu guru, keinginan kita semua untuk belajar menyajikan konten video pembelajaran melalui media digital, melalui media online, itu harapan kami tidak hanya berlangsung di era tanggap darurat COVID-19 saja, tetapi ke depan, sampai ke depan kita sudah terbiasa. Karena coba Bapak Ibu renungkan, banyak sekali keuntungan-keuntungan kalau kita mampu menerapkan konsep pembelajaran yang blended learning seperti ini. Jadi menggunakan media virtual atau digital, juga menggunakan metode tatap muka jika kelak kita sudah diizinkan untuk menggelar kelas tatap muka seperti biasa. Kemudian Bapak Ibu, prinsip membuat konten dalam bentuk video pembelajaran itu adalah buat, edit, bagikan. Kemudian jangan lupa medsos tetap digunakan untuk memberikan informasi dan sarana untuk memberikan feedback atau mengambil feedback dari siswa. Dalam arti begini Bapak Ibu, jangan sampai kita sebagai guru berpikir bahwa media pembelajaran dalam bentuk video dan lain-lain itu bisa menggantikan sosok guru yang sebenarnya. Artinya adalah bahwa konten kita buat dengan dalam bentuk video pembelajaran, tetapi komunikasi kita dengan siswa tetap jalan, motivasi kita dengan siswa tetap jalan, feedback dari siswa kepada kita tetap ada melalui saluran media sosial yang kita sepakati. Dan yang kedua, akan lebih baik lagi apabila selain kita membuat video pembelajaran, konten-konten dalam video pembelajaran yang dibuat dan di-share melalui media sosial atau channel YouTube yang digunakan, kita juga membuatkan maksudnya ringkasan materinya, modul dari setiap video pembelajaran yang kita buat di Microsoft Word bisa, kemudian kita simpan dalam bentuk PDF, kita share. Buat dalam PowerPoint juga bisa, PDF kan, kemudian kita share seperti itu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kuncinya adalah jangan pernah kita beranggapan bahwa media pembelajaran yang kita buat, apapun bentuknya, apapun kontennya, itu kita anggap bisa menggantikan sosok guru yang sebenarnya. Karena sekali lagi, motivasi, stimulus, feedback, komunikasi guru dan siswa harus tetap terjalin selama proses pembelajaran. Oke. Kemudian beberapa hal penting ya ketika kita akan membuat video pembelajaran yang menarik. Di antara yang pertama, buatlah skenario atau skrip ringkas untuk video akan kita buat. Jadi ada baiknya setelah kita membuat slide-nya misalnya akan kita jadikan video, nah kita buat skenarionya, skripnya, agar ketika kita menyampaikan itu cukup baik gitu. Yang kedua, kalau kita menggunakan PowerPoint sebagai media untuk menyampaikan materi kita, itu cari template PowerPoint yang baik dan menarik. Bapak Ibu, template PowerPoint yang baik dan menarik itu tidak harus yang animasinya itu begitu banyak. Itu malah kadang-kadang merusak
inti dari PowerPoint itu, karena terlalu banyak animasi, pernak-pernik animasi yang kita tempel di presentasi kita ya. Jadi definisi baik dan menarik itu memang relatif, tapi saya yakin Bapak Ibu bisalah menerjemahkan ini dengan baik. Yang ketiga, durasi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan video-video di Ruang Guru, di Zenius.net dan lain sebagainya. Rata-rata setiap video yang mereka buat tidak lebih durasinya dari 15 menit. Dan Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita pikirkan dengan baik, materi pembelajaran yang biasanya kita sampaikan 2 jam pembelajaran di kelas, itu sebenarnya kalau kita ringkas, bisalah materi inti itu hanya 15 menit itu selesai. Coba Bapak Ibu praktekkan itu. Nah, yang keempat tentunya adalah kemampuan presentasi dan memberikan voice narration. Jadi ini juga penting. Pernahkah Bapak Ibu mengalami ya, mengikuti seminar, workshop ataupun training gitu ya, rasanya udah segera kepengen keluar dari ruangan itu, bukan karena presenternya itu atau penyajinya itu tidak pintar, tetapi karena membawakan presentasinya itu terlalu monoton, hanya membaca slide saja. Dan kita akan berpikir, wah kalau hanya membaca slide, tinggal di copy aja slide-nya, selesai, pulang, kita bisa baca sendiri, kan seperti itu. Kemudian kemampuan memberikan voice narration ini juga penting. Intonasinya harus jelas, kemudian ritmenya ya. Intinya itu Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, meningkat lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tingkatkan kreativitasnya, pelajari bagaimana cara kita mengedit dan membuat compositioning video yang baik agar media pembelajaran kita menarik disajikan kepada siswa. Karena kalau menarik, siswa itu akan interest terhadap video pembelajaran kita, maka mereka juga akan tertarik mengikuti video pembelajaran yang selalu kita berikan. Dan yang kelima, jangan lupa di video itu selalu kita berikan stimulus dan motivasi gitu ya. Jangan hanya melulu capaian materinya gitu ya, tetapi tetap ya, bahkan juga disebutkan di situ perlu kita berikan conclusionnya di akhir video dalam setiap materi pembelajaran yang kita buat, seperti itu. Dan yang keenam, follow up dengan tanya jawab dan mengambil feedback dari siswa melalui tadi saluran medsos atau media sosial yang disepakati untuk digunakan, entah itu Telegram group, WA group, atau Facebook group. Silakan Bapak Ibu. 6 poin ini diantaranya, walaupun tidak terbatas dari 6 poin penting ini, tapi diantaranya 6 ini beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan membuat sebuah konten video pembelajaran agar menarik. Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, dari sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah pendapat, pro kontra adalah hal yang biasa. Ketika ada hal yang baik dan bermanfaat Bapak Ibu, alhamdulillah dan terima kasih. Ketika ada hal-hal yang kurang bermanfaat atau kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan untuk diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita.